Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Rentetan kata-kata Yesus di dalam khotbah di bukit itu merupakan nilai-nilai yang kelihatannya paradoks. Dengan apa yang mengalir atau yang saat ini kuat mempengaruhi berbagai macam budaya, terutama budaya global saat ini, yang diwarnai oleh persaingan yang ketat, siapa kuat, dia menang. Kita masih ingat dalam beberapa minggu yang lalu, peristiwa pertempuran yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Kita tahu peristiwa itu terjadi atau bermula ketika orang-orang yang sedang beribadah kemudian diganggu atau merasa terganggu di tempat yang suci bagi beberapa agama di situ. Dan itu kemudian memicu kemarahan, kemudian saling serang. Dan memang kemudian kita mendengar dan juga menyaksikan melalui siaran televisi, ada banyak korban yang jatuh. Ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian harus menjadi korban, terutama anak-anak dan beberapa wanita. Baik di pihak Palestina maupun di pihak Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan masuk lebih jauh untuk mencampuri urusan itu atau melihat lebih jauh alasan mengapa dan seterusnya. Tetapi satu hal yang pasti terjadi bahwa ada orang yang meninggal karena pertikaian itu. Mereka yang tidak ada kepentingan juga turut menjadi korban. Apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa itu ketika kita merenungkannya dalam terang sabda Tuhan? Kemarahan bisa kemudian menyulut berbagai macam hal buruk dalam kehidupan kita. Reaksi-reaksi yang emosional seringkali menjebak kita ke dalam satu perbuatan yang membuat orang lain dirugikan. Apa yang terjadi dalam perang itu bisa disebut sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Ungkapan yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit hari ini kelihatan tidak menarik, tidak populer. Ketika orang didorong oleh rasa marah dan kebencian, maka yang ada di dalam hati adalah ini harus dibalaskan, harus ditumpahkan kepada sasaran-sasaran tertentu kebencian itu. Apa yang terjadi ketika kemarahan itu kemudian dilontarkan kepada pihak lain, maka reaksi adalah juga sebuah kemarahan. Disitulah kemudian manusia terjebak dalam rantai kekerasan. Satu kekerasan dibalas dengan kekerasan lain, dan akan dibalas lagi dengan kekerasan berikut, dan seterusnya. Dan itulah yang menjebak kehidupan manusia di bawah kuasa-kuasa kegelapan. Hari-hari hidup manusia akan diisi dengan rancangan-rancangan untuk bagaimana melakukan kekerasan demi kekerasan, hanya untuk membalaskan rasa dendam, sakit hati, yang bermula dari kemarahan. Apa yang diungkapkan Yesus dalam kata-kata yang sederhana ini, sesungguhnya menjadi jalan yang menutup kemungkinan bagi berkembangnya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa yang membohongi manusia
dengan mengajak kita untuk selalu melakukan balas dendam, selalu mengungkapkan rasa benci. Karena itu Yesus katakan, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di banyak kebudayaan memang ini yang berkembang. Orang mencintai atau mengasihi sesamanya dari daerahnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari negaranya sendiri. Tetapi di luar itu dianggap sebagai musuh yang harus dibinasakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata Yesus ini sekaligus juga menjadi identitas bagi kita yang mengikuti Tuhan. Bagi kita yang menyebut diri anak-anak Tuhan. Apakah ini sudah terwujud dalam kehidupan kita? Saya masih ingat satu peristiwa yang menghebohkan terjadi di Prancis. Beberapa waktu lalu, pembunuhan atas seorang guru karena dituduh menghina agama tertentu. Setelah diselidiki, ternyata itu berita bohong. Tetapi guru itu sudah menjadi korban oleh orang tuanya, oleh orang tua dari peserta didik. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah reaksi dari komunitas sosial yang ada di negara itu, negara Prancis. Tidak terjadi aksi balas dendam. Justru yang terjadi, orang beramai-ramai mendoakan si pelaku supaya bertobat. Hal yang seperti ini bukan hanya di dalam agama Katolik, tetapi juga ditunjukkan di dalam kebudayaan-kebudayaan lain oleh pengikut penganut agama lain juga ada. Ketika anaknya dibunuh, orang tuanya lalu mengampuni si pelaku. Karena menurut dia, dengan membalas dendam, anaknya tidak hidup lagi. Tetapi yang terjadi ketika kita balas dendam, justru ada korban yang bertambah. Persis di titik itulah apa yang dikatakan Yesus ini menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Supaya jangan ada korban lagi. Hal ini bertolak dari sikap Allah sendiri terhadap manusia yang memberikan rahmat dan berkat-Nya secara cuma-cuma, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu kita diajak untuk menghayati sikap ini, untuk terus menjadikan ini identitas dari kemuridan kita. Kita akan dikenal sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, ketika kita mengasihi sesama, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Dan ini sudah ditunjukkan dengan perbuatan oleh Santo Paulus dan kawan-kawannya ketika mereka juga melakukan kesaksian di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, dunia saat ini membutuhkan kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Ini adalah jalan menuju kebudayaan kehidupan dan mencegah budaya kematian. Ini adalah jalan yang menghantar seluruh dunia
kepada hadirat Tuhan. Mari saudara-saudari, kita tetap menghayati firman Tuhan ini dan menjadikannya identitas dalam pola pikir dan perilaku kita sehari-hari. Amin.